Berikut adalah terjemahan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah, lengkap, tanpa pengurangan, dan tanpa interpretasi. Kegelapan raksasa yang mengelola negara-negara barat dari balik layar, keluarga Rosso. Bahkan di dalam keluarga ini, Maria Bel Rosso disebut sebagai harapan dan menjalankan aktivitas rahasia sebagai pemilik reinkarnasi terkuat. Serangkaian peristiwa yang ia sebabkan saat menikmati festival pendiri dalam wujud seorang gadis muda yang lugu, merupakan ancaman yang terlalu besar untuk diabaikan begitu saja oleh Rimuru dan Tempest. Dalam video ini, kita akan menganalisis secara mendalam segala hal tentang Maria Bel Rosso sebagai pemilik reinkarnasi, mulai dari masa lalunya, kemampuannya, hingga akhir yang mengejutkan yang dicapai oleh keluarga Rosso. Maria Bel adalah seorang gadis yang lahir di keluarga Rosso, yang memerintah kerajaan Siltros yang terdiri dari berbagai negara. Meskipun penampilannya adalah seorang gadis berambut pirang yang lucu berusia sekitar 10 tahun, identitas aslinya adalah seorang pemilik reinkarnasi yang datang dari dunia lain, dengan cara yang sama seperti Rimuru dan Yuki. Terlebih lagi, ia digambarkan sebagai sosok langka yang telah mewarisi ingatan kehidupan sebelumnya sepenuhnya sejak saat ia dilahirkan. Jadi, siapakah sebenarnya identitas Maria Bel di kehidupan sebelumnya? Sebenarnya, kehidupan sebelumnya adalah seorang miliarder yang pernah berkuasa sebagai penguasa barat di bumi. Ia hidup sebagai penguasa mutlak yang mengelola keuangan sesuka hati dan mengendalikan dunia dari balik layar dengan kekuatan tak kasat mata yang disebut ekonomi. Maria Bel yang seperti itu, bahkan jika terlahir kembali sebagai putri dari sebuah negara kecil di dunia lain, ia berencana untuk menaklukkan dunia melalui supremasi ekonomi, persis seperti di kehidupan sebelumnya. Meskipun ia tampak mirip dengan Rimuru yang bertujuan membangun negara di mana orang-orang dapat hidup bersama dengan melampaui hambatan ras, sebenarnya terasa bahwa ia memiliki tujuan yang berlawanan secara diametral. Dan keluarga Rosso adalah keluarga yang menerima pahlawan kuno Granbel Rosso sebagai leluhur agung dan telah membawa ketenangan bagi umat manusia dengan mengarahkan Dewan Barat dari balik layar. Maria Bel, yang lahir di keluarga ini, disambut sebagai harapan yang akan mewujudkan keinginan besar keluarga tersebut. Ia berhadapan dengan Granbel saat baru berusia 3 tahun. Bahkan pada saat itu, ia mengelola orang-orang di sekitarnya sesuka hati dengan menggunakan kemampuan uniknya yang mengerikan, greed, keserakahan, dengan mahir. Granbel yang melihat hal ini, menjadi yakin bahwa Maria Bel adalah penerusnya sendiri dan orang berbakat yang akan mewujudkan penyatuan dunia utama. Itulah sebabnya ia sampai menyebutnya sebagai harapan umat manusia. Dengan demikian, dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya, kecerdasan yang luar biasa, dan kemampuan yang kuat, Maria Bel memulai aktivitas rahasia bersama dengan pejabat tingkat tinggi keluarga Rosso untuk lebih memperkuat dominasi atas negara-negara barat. Terlihat bahwa Maria Bel tidak menempatkan Granbel di bawah kendalinya, melainkan memilih jalan untuk berjalan bersama sebagai mitra kerja sama yang setara. Bersama dengan kekuatan finansial dan otoritas keluarga yang sangat besar, berkat pengetahuan dan kemampuan Maria Bel yang berasal dari kehidupan sebelumnya, konspirasi raksasa yang akan mengguncang dunia barat secara diam-diam membuka tirainya. Maria Bel adalah seorang gadis dengan kecerdasan yang sangat tinggi, sangat baik dalam strategi dan taktik. Namun, kepribadiannya sangat kejam. Ia hanya melihat orang lain sebagai nilai guna dan tidak pernah peduli berapa banyak pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Jika ia memutuskan bahwa nilai guna telah berakhir, tindakannya yang segera membuang bahkan sekutu kemarin adalah perilaku yang membuat orang lupa bahwa ia hanyalah seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun. Faktanya, ketika Yuki menyatakan kekhawatiran serius bahwa umat manusia sendiri atau bahkan dunia bisa hancur, Maria Bel sebaliknya malah menepis hal itu seolah-olah itu adalah sesuatu yang biasa saja dengan sikap tidak puas, seolah berkata, "Lalu, kenapa?" Menghadapi sikap dingin yang tidak biasa ini, Yuki yang ada di sana pada saat itu dan bahkan salah satu dari 5 duta besar-besar tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa ngeri. Meskipun ada kemungkinan bahwa reaksi Yuki adalah sebuah akting, setidaknya ini adalah momen di mana bahkan dia menunjukkan tanda kepanikan yang jelas untuk pertama kalinya. Jika kita melihat mengapa Maria Bel bisa begitu kejam,
Tampaknya alasan utamanya adalah ketidakpercayaan terhadap orang lain yang terletak jauh di lubuk hatinya. Perebutan kekuasaan dan pengkhianatan bertubi-tubi di kehidupan sebelumnya telah menambahkan kegelapan yang dalam pada jiwanya. Orang lain tidak bisa dipercaya, karena itu aku harus melakukan semuanya sendiri. Ia lebih memilih mati daripada jatuh ke posisi digunakan oleh seseorang. Tampaknya pemikiran negatif semacam ini telah berubah menjadi agresivitas dan menyeretnya ke dalam keinginan untuk berkuasa yang ekstrim. Persis seperti manusia modern yang sedang mengalami depresi, bukan? Namun, di awal dan di akhir pola pikir ini, selalu terdapat ide obsesif berikut. Jika aku melonggarkan perhatianku sesaat saja, orang lain akan memanfaatkanku. Dalam karya sampingan Trinity in Tempest, petunjuk mengenai pola pikir ini juga diberikan. Kesombongan yang ekstrim dan ketidakpercayaan pada orang lain ini, kemudian menjadi cacatnya yang paling mematikan dan akan menunjukkan taring terhadapnya. Maria Bell yang seperti itu, jatuh ke dalam kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pengelola dan bertindak dengan memprioritaskan perasaan pribadinya. Meskipun ia menganalisis dengan tenang bahwa tidak ada peluang menang jika Rimuru menggunakan kekerasan sebagai Demon Lord, ia masuk ke dalam kontradiksi dengan mencoba mengendalikan Rimuru secara paksa karena kepanikan yang ia alami. Ia menggunakan logika sederhana dengan berpikir bahwa jika Veldora lepas kendali pun Luminous akan menghentikannya, dan ia telah salah menghitung tingkat ancaman secara fatal. Tidak peduli seberapa kuat otoritas yang ia miliki di kehidupan sebelumnya, ini adalah dunia lain di mana monster berkeliaran, di mana dewa dan Demon Lord adalah nyata. Fakta bahwa ia hanya mampu menilai peristiwa dengan standar manusia di dunia nyata, mungkin merupakan alasan kekalahan terbesar dari gadis muda bernama Maria Bell ini. Maria Bell dan Rimuru, keduanya adalah pemilik reinkarnasi yang berasal dari bumi, dunia yang mirip dengan Jepang modern, dan mereka memiliki kesamaan dalam hal mencoba mempengaruhi dunia dengan akumulasi pengetahuan yang luar biasa yang mereka miliki. Namun, ideologi yang mendasari dan gambaran masa depan yang mereka lukiskan saling bertolak belakang secara kejam. Pertama-tama, mari kita tegaskan kembali ambisi Rimuru. Tujuan Rimuru konsisten dan sederhana, membangun tempat di mana semua orang dapat hidup dengan menyenangkan dan nyaman tanpa memandang ras. Dan untuk mempertahankan kenyamanan ini, ia membela koeksistensi multiras yang melampaui semua hambatan ras. Dunia ideal bagi Rimuru adalah sebuah negara di mana makanan lezat dimakan, kehidupan budaya dinikmati, dan semua orang hidup dengan tersenyum. Pada pandangan pertama, ini mungkin tampak sebagai pendekatan yang sangat murni dan damai. Namun sebenarnya, ini adalah ancaman terbesar bagi pemegang kekuasaan saat ini seperti Maria Bell. Karena ambisi Rimuru bukan hanya untuk membangun dominasi, tetapi merupakan sebuah revolusi yang mengubah nilai-nilai yang ada secara mendasar. Rimuru tidak tertarik untuk menundukkan orang lain secara paksa. Sebaliknya, ia mengadopsi gaya untuk memastikan kerjasama sukarela dengan membuat pihak lawan berkata, lebih menguntungkan untuk berjabat tangan dengan Tempest. Inilah semangat, keuntungan bersama, yang merupakan senjata terkuat Rimuru dan dapat dikatakan sebagai perbedaan terbesar dengan pola pikir Maria Bell. Sebaliknya, ambisi Maria Bell, seperti yang saya sebutkan di awal video, adalah dominasi ekonomi total. Baginya, menaklukkan dunia bukanlah mencuri tanah dengan kekuatan militer, melainkan membangun sistem di mana keluarga Rosso memiliki otoritas mutlak atas hidup dan mati dengan cara merebut hak untuk mencetak uang, mengendalikan logistik, dan mengelola keinginan umat manusia. Bagi Maria Bell, manusia bukanlah subjek yang harus dibimbing, melainkan hanya sumber daya yang harus dikelola dan dieksploitasi secara efisien. Maria Bell pasti telah merasakan secara naluriah bahwa jika kawasan ekonomi bebas dan terbuka yang diciptakan Rimuru meluas, sangkar tak kasat mata yang ia bangun akan runtuh. Ekonomi negara-negara barat yang dikelola oleh keluarga Rosso, bisa dikatakan, didasarkan pada stabilitas yang disediakan melalui stagnasi. Mereka terus mencegah suatu negara tertentu menjadi terlalu kuat atau rakyat memiliki terlalu banyak pengetahuan dengan memainkan dewan di ujung jari mereka, serta menyesuaikan bea cukai dan harga.
Mereka menjaga umat manusia di bawah kendali mereka sendiri dengan tidak membiarkan mereka hidup maupun mati, dan memberikan keuntungan besar sebagai harga dari apa yang disebut ketenangan ini. Inilah bentuk perdamaian yang dipertahankan oleh keluarga Rosso. Tidak ada tempat untuk inovasi di sana. Yang terbentang hanyalah dunia yang membeku untuk melindungi hak-hak yang telah diperoleh keluarga tersebut. Berikut adalah terjemahan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah, lengkap, tanpa pengurangan, dan tanpa interpretasi. Sementara keluarga Rosso berencana untuk menaklukkan dunia melalui stagnasi dan penindasan, apa yang dibawa oleh Rimuru adalah inovasi yang datang melalui pertumbuhan yang masif. Dengan menggabungkan teknologi para kurcaci, seni para elf, dan pengetahuan dari bumi modern, ia menciptakan kenyamanan dan hiburan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Terlebih lagi yang menentukan adalah keragaman kota-kota dan penemuan-penemuan yang dibangun oleh Rimuru. Rimuru memperbaiki jalan-jalan, menyediakan rute logistik yang aman, dan lebih jauh lagi, ia terus mengejutkan dunia dengan inovasi yang menghancurkan akal sehat dunia utama seperti full potion. Dengan cara ini, ia menghancurkan aturan lama negara-negara barat, yaitu hukum tidak tertulis dan sistem keuangan yang menyatakan bahwa perdagangan tidak dapat dilakukan tanpa melalui keluarga Rosso, dengan kekuatan nyata. Bagi Maria Bell, situasi ini bukan sekadar munculnya pesaing komersial. Aturan dunia di mana mereka bertindak seperti dewa, tiba-tiba ditulis ulang oleh seekor Slime yang muncul entah dari mana, merupakan kekalahan yang sangat merendahkan bagi mereka. Kesalahan perhitungan Maria Bell adalah ketidakmampuannya untuk melihat bahwa Rimuru juga, dalam satu sisi, adalah sosok yang rakus. Rimuru adalah seseorang yang memiliki keinginan yang jauh lebih raksasa dan tak berdasar daripada Maria Bell, yang ingin membuat bahagia tidak hanya dirinya sendiri, tetapi semua orang yang memiliki ikatan dengannya. Sementara Maria Bell mencoba menghapus keinginan orang lain dengan keinginannya sendiri, Rimuru membangun dunia yang ia inginkan dengan mewujudkan keinginan orang lain. Tidak peduli seberapa besar kekayaan yang ia kumpulkan di kehidupan sebelumnya, Maria Bell pada akhirnya hanyalah seseorang yang sukses menurut ukuran manusia. Sedangkan kapasitas Rimuru, yang memiliki insting sebagai monster dan rasa ingin tahu yang tak terbatas, kemungkinan besar berada jauh di luar imajinasinya. Demikianlah cara kerja ekonomi, cara mendekati orang lain, dan visi masa depan yang dituju. Maria Bell, yang mustahil untuk berkompromi dengan Rimuru dalam semua poin ini. Seolah-olah terseret oleh perasaan panik, mengambil langkah pertamanya menuju kehancuran yang tidak bisa kembali lagi. Maria Bell, yang pergi ke wilayah tersebut dengan tujuan melakukan pemeriksaan wilayah musuh terhadap negara baru yang berkembang pesat ini, mencoba mengonfirmasi situasi sebenarnya dari Tempest dengan matanya sendiri, menggunakan alasan resmi sebagai perwakilan dari kerajaan Siltros. Dan benar saja, ketika ia mengunjungi festival pendiri, ia dibuat takjub oleh tingkah perkembangan yang luar biasa di sana. Jalan-jalan yang rapi dan indah, teknologi canggih yang belum pernah ia lihat sebelumnya, dan yang terpenting, vitalitas yang meluap-luap di mana monster dan manusia hidup berdampingan dengan senyuman. Sambil menikmati festival di satu sisi, di sisi lain ia langsung memahami makna dari pemandangan ini, yaitu kengerian nyata yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, saat memesan sushi, Maria Bell meminta agar tanpa wasabi. Dalam skenario versi game, terdapat juga adegan di mana ia merasa tidak nyaman dengan sushi yang menggunakan wasabi dan berkata, "Bahkan jika aku serakah, ada hal-hal yang tidak aku butuhkan." Apa yang dilihat Maria Bell adalah kekuatan ekonomi dan teknologi standar luar biasa yang dimiliki Tempest serta kemampuan untuk membuat aturan baru. Jika hal-hal ini merembes ke negara-negara barat, sistem supremasi ekonomi yang dibangun oleh keluarga Rosso selama bertahun-tahun akan hancur total. Maria Bell yang menjadi panik dengan berpikir negara ini cepat atau lambat akan merampas semua yang kita miliki, segera beralih ke rencana licik untuk menghentikan laju Tempest. Rencana ini adalah tindakan pelecehan yang dilakukan melalui kaum bangsawan dengan memanfaatkan festival pendiri. Maria Bell, dengan mengarahkan para pedagang dan bangsawan dari balik layar, menggunakan metode di mana seluruh pembayaran untuk transaksi besar yang terjadi di festival diminta dilakukan secara tunai. Dalam situasi di mana biasanya pembayaran berjangka,
Berdasarkan kepercayaan seharusnya berlaku dalam transaksi komersial skala kecil, ia dengan sengaja menjadikan aturan sebagai perisai dan mewajibkan pembayaran tunai. Dengan demikian, ia bertujuan untuk menjebak Tempest, yang memiliki cadangan tunai sedikit, ke dalam jalan buntu finansial dan menggoyahkan kredibilitasnya. Sebuah pukulan yang kejam dan tepat sasaran yang tidak menggunakan kekuatan militer, melainkan menargetkan urat nadi ekonomi dengan menggunakan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya. Namun, rencana yang tampak sempurna ini digagalkan berkat kecerdasan Rimuru dan teman-temannya. Rimuru meminta bantuan dari raja-raja berbagai negara dan menyediakan uang tunai dalam jumlah besar dengan memasokkan emas yang berharga. Hasilnya, kegiatan komersial para pedagang yang memimpin pelecehan ini dihentikan dan para bangsawan di belakang mereka pun jatuh dalam kehinaan. Dengan demikian, perhitungan Mariabel berakhir dengan kegagalan total. Tetapi pemeriksaan dan kekalahan di festival pendiri ini telah memastikan permusuhan Mariabel terhadap Rimuru dan menjadi sumbu yang menyebabkan bentrokan langsung yang hebat di masa depan. Bagian selanjutnya mengandung informasi bocoran, spoiler, mengenai cerita utama. Disarankan bagi mereka yang tidak ingin terkena spoiler untuk berhati-hati. Kemampuan unik seri dosa besar, Deadly Sin, milik Mariabel sejak lahir adalah Greed, keserakahan. Kemampuan ini adalah bakat yang sangat khusus dan kuat yang berasal dari keinginan dasar manusia. Seiring dengan perkembangannya, Mariabel telah memperluas cakupan keinginan yang dapat ia intervensi dan memperoleh berbagai metode penggunaan yang sangat beragam. Kemampuan ini pada dasarnya terbagi menjadi 3 fungsi utama. Pertama, ia dapat melihat keinginan orang lain. Ia dapat mendeteksi dengan tepat apa yang diinginkan lawan, apa yang ingin dicapai, dan dapat langsung memutuskan emosi mana yang harus dihasut untuk bisa mengendalikannya. Kedua, mengendalikan keinginan orang lain dengan menimpa keinginan mereka dengan keinginannya sendiri. Dengan memperkuat keinginan orang lain atau menanamkan keinginan baru pada mereka, ia mengarahkan mereka ke tindakan yang sesuai dengan kepentingannya sendiri. Selain itu, fungsi ini juga dapat digunakan terhadap diri sendiri. Dengan memperbesar insting bertahan hidup dalam cara hidupnya hingga titik ekstrim, ia dapat secara paksa mengeluarkan kemampuan potensialnya dan memperkuat dirinya sendiri. Ketiga adalah dominasi paksa yang diberikan dengan menyuntikkan keinginan sekaligus. Ini adalah penerapan dari fungsi kedua, namun merupakan teknik berbahaya yang membawa risiko runtuhnya jati diri target. Namun, Mariabel menggunakan risiko ini untuk keuntungannya sendiri. Ia menggunakan teknik ini sebagai metode untuk menciptakan berserker yang melupakan rasa takut dan bertarung dengan menggunakan kekuatan potensial mereka dalam kapasitas penuh sebagai ganti dari umur yang terkuras dalam waktu singkat. Sementara itu, Gaia menjadi korban kemampuan ini akan dikalahkan oleh Rimuru. Namun karena ia adalah karakter yang tidak terlalu disukai sejak pertama kali muncul, jumlah orang yang merasa simpati padanya sedikit. Kemampuan Greed milik Mariabel juga memiliki keahlian yang sangat kejam sebagai alat serangan langsung. Greed Flare, di mana pemiliknya mewujudkan secara fisik perasaan keinginan yang berkobar-kobar dan melemparkannya. Teknik ini menjadi semakin efektif jika kemauan, willpower, semakin kuat, dan memiliki daya hancur yang akan membakar habis sekelilingnya menjadi abu. Dan teknik rahasia terbesar serta serangan penyelesaian dari kemampuan ini adalah Lost Entropy. Ini adalah teknik mengerikan yang membalikkan rasa haus akan kehidupan dan menyeret seseorang menuju kematian. Secara praktis, ini adalah kutukan mutlak yang mustahil untuk dipertahankan, yang membuat segala jenis senjata dan zirah menjadi tidak berarti, dan mengeluarkan potensi penghancuran diri dari target itu sendiri. Namun, bahkan kemampuan Greed yang begitu kuat ini pun memiliki titik kelemahan yang jelas. Kekuatan ini tidak berguna melawan orang yang memiliki keinginan yang lebih besar daripada pemiliknya. Jika keinginan lawan melampaui keinginan Mariabel, dominasi akan tetap setengah jalan dan sebaliknya memberikan kesempatan serangan kepada pihak lawan. Orang yang dipilih Mariabel sebagai pion terkuat untuk mewujudkan ambisi pribadinya adalah Yuki Kagurazaka, yang merupakan seorang pemilik reinkarnasi seperti dirinya dan menyandang gelar Grandmaster. Mariabel menggunakan kemampuan uniknya, Greed,
pada gubernur jenderal muda ini. Kemampuan ini bekerja dengan memperbesar keinginan target. Mariabel yakin bahwa ia telah mengendalikan Yuki sepenuhnya berkat kekuatan ini. Di mata seseorang yang mengelola ekonomi dunia di kehidupan sebelumnya, seorang pemuda yang penuh dengan ambisi seperti Yuki kemungkinan besar hanyalah sebuah alat yang mudah dikelola. Faktanya, perilaku Yuki pada masa itu identik dengan boneka ideal yang mematuhi keinginan Mariabel dengan setia. Saat Rimuru dan teman-temannya bergabung dengan Dewan Barat, dibocorkan juga bahwa Glenda yang ditangkap oleh Suwei berada di bawah kendali penuh, dan dari luar ia dianggap sebagai boneka. Menurut pemikiran Mariabel, kekuatan organisasi dan akumulasi pengetahuan yang dimiliki Yuki hanyalah bagian-bagian yang diperlukan untuk memperkuat supremasi ekonominya sendiri. Ia tidak pernah memprediksi kemungkinan pecahnya belenggu yang dipasangkan pada jiwa dengan kemampuannya sendiri. Keangkuhan yang dibawa karena terlalu terbiasa mengelola orang lain adalah faktor terbesar yang mengaburkan pandangannya. Pertemuan langsung antara Mariabel dan Rimuru. Panggungnya adalah Amrita, reruntuhan kuno yang terletak di bawah negara boneka Jistav. Mariabel menghadapi Rimuru dengan mengeluarkan semua pion dan kartu as yang ada di tangannya. Ia melepaskan pelayan-pelayannya yang telah dicuci otak, dan lebih jauh lagi, ia mencoba mengendalikan pikiran Rimuru sendiri dengan kekuatan Great Holyfield, pemanggilan Case Dragon, dan kerjasama yang dibangun dengan Yuki. Menurut perhitungan Mariabel, ini akan cukup untuk menundukkan Rimuru sepenuhnya dan mengambil alih pengelolaan Tempest. Namun, terhadap Rimuru yang memiliki lebih dari satu ultimate skill, kemampuan Great tidak berguna sama sekali. Karena sejak awal mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Bahkan teknik penyelesaian milik Mariabel yang ia percayai sepenuhnya, Lost Entropy, harus mundur di hadapan kekuatan intervensi yang luar biasa dari ultimate skill dan telah dibuat tidak berdaya sama sekali. Serangan terkuat yang ia lancarkan, kemungkinan besar hanya terasa seperti embusan angin sepo-sepo bagi Rimuru. Berikut adalah terjemahan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah, lengkap, tanpa pengurangan, dan tanpa interpretasi. Meskipun ada saat-saat di mana Rimuru tampak kesulitan dalam menyerang, hal itu hanyalah karena ia menahan diri demi menangkap Mariabel hidup-hidup untuk mendapatkan informasi. Jika Veldora atau Milim terluka seperti yang direncanakan Mariabel dan Rimuru benar-benar marah, kemungkinan besar situasi akan berakhir seketika. Mengingat ia adalah seseorang yang membenci kerusakan pada teman-temannya lebih dari apapun, Rimuru adalah lawan yang benar-benar tidak boleh dijadikan musuh. Namun, Mariabel yang sudut pandangnya telah menyempit, tidak dapat menerima kenyataan bahwa kekuatan mutlaknya tidak berhasil dan memberikan reaksi yang salah meskipun ia menyadari bahayanya. Akibatnya, semua kartu as yang ia siapkan menjadi tidak efektif dan ia menderita kekalahan telak. Ini menjadi momen di mana dominasi dan kepercayaan diri yang ia bangun hingga saat itu runtuh. Hal yang disiapkan Mariabel sebagai pilihan terakhir saat melarikan diri ke kedalaman reruntuhan adalah penghancuran diri yang akan dilakukan dengan reaktor daya kontrol sihir. Namun, tidak ada apapun di tempat yang ia tuju, dan sebelum ia sempat memahami situasinya, suara langkah kaki mendekat dari belakangnya. Ketika ia berbalik, orang yang berdiri di hadapannya adalah Yuki, yang seharusnya berada di bawah kendali penuhnya. Kepada Mariabel yang berada dalam kebingungan, Yuki menjelaskan kenyataan dengan dingin. Sejak awal, ia hanya berpura-pura berada di bawah kendali. Kemampuan unik Yuki memiliki karakteristik untuk dapat mengintervensi kemampuan itu sendiri, dan berkat struktur tubuh yang diturunkan dari karakteristik ini, ia dapat membatalkan efek dari segala jenis kemampuan dan sihir. Artinya, kemampuan Great milik Mariabel tidak berguna sejak awal. Tujuan Yuki adalah menggunakan Mariabel untuk membenturkannya dengan Rimuru, memastikan kedua belah pihak terkuras, dan merebut kemampuan Great di saat celah muncul. Selama pembicaraan, Yuki tiba-tiba menutup jarak dan menembus Mariabel. Mariabel menerima luka fatal tanpa sempat bereaksi, dan ia masih mencoba melawan saat kesadarannya memudar. Namun kehendaknya ini tidak mencapai tujuannya dan pada akhirnya ia kehilangan segalanya bersama dengan kemampuannya.
Akhir berupa kekalahan oleh sosok yang memiliki keinginan lebih kuat dari dirinya sendiri ini, merupakan ironi yang tragis sekaligus sesuatu yang tak terelakkan. Bersama dengan kata-kata Yuki, Mariabel Rosso mengucapkan selamat tinggal pada hidupnya. Peristiwa ini disampaikan ke dunia luar sebagai kecelakaan, dan Rimuru, sebagai pemimpin negara, berhadapan langsung dengan keluarga kerajaan Siltros. Namun, ayah dan ibunya menunjukkan reaksi yang aneh dengan tidak menunjukkan tanda-tanda emosi apapun atas kematian putri kandung mereka. Penyebab hal ini dianggap karena mereka telah berada di bawah kendali Great dalam waktu yang lama sejak masa kanak-kanak. Ada kemungkinan besar bahwa emosi mereka telah terkikis karena intervensi mental yang berlangsung selama bertahun-tahun. Rimuru berpikir bahwa jika Mariabel bisa menjalani kehidupan yang sesuai dengan usianya, mungkin akan ada akhir yang berbeda. Namun ia juga memahami bahwa itu hanyalah sebuah pengandaian. Keabnormalan Mariabel telah menghancurkan bahkan hubungan dalam unit terkecil yang disebut keluarga. Terutama bagi Granbell yang melihatnya sebagai penerus, kehilangan ini sangatlah besar dan akan memberikan dampak besar pada tindakan-tindakannya di masa depan. Granbell yang kehilangan segala sesuatu yang ia yakini. Namun, ia bukanlah pria yang hanya akan menunggu untuk musnah. Sosok legendaris yang pernah disebut sebagai pahlawan cahaya dan bahkan pernah bersaing dengan Demon Lord Luminous demi hak hidup umat manusia. Granbell inilah yang akan menyebabkan kekacauan raksasa yang akan mengguncang negara-negara, yang menarik masuk baik mantan tuannya, Demon Lord Luminous, maupun musuh penuh kebenciannya, Demon Lord Rimuru. Sekarang ia tidak memiliki apapun lagi untuk dipertaruhkan. Granbell mengerahkan seluruh kekuatan militernya dan bergerak menuju perang terakhir yang destruktif. Namun, itu adalah subjek dari cerita lain. Bagaimana menurut Anda? Dalam bagian ini, kita telah menganalisis segalanya mulai dari masa lalu pemilik reinkarnasi terkuat Mariabel Rosso, hingga pengkhianatan Yuki yang mengejutkan dan akhir dari keluarga Rosso. Gadis muda Mariabel yang terjebak dalam ingatan kehidupan sebelumnya dan kekuatan luar biasa yang disebut Great sehingga tidak bisa mempercayai orang lain. Kecerdasan dan kelicikannya adalah nyata, namun kepercayaan diri yang berlebihan dan keangkuhan ini berakhir dengan hilangnya nyawanya sendiri dan masa depan keluarganya. Dan keberadaan Yuki Kagurazaka yang menggunakan dia sebagai batu loncatan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi. Dunia Tempest bukan hanya sekadar perlombaan kekuatan, tetapi juga sangat menarik karena rencana mendalam dan konspirasi semacam ini yang saling menjalin, bukan? Di saluran ini, kami akan terus menganalisis kedalaman dunia ini dan pesona para karakternya. Sampai jumpa di video berikutnya.